Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Azam SBS Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan passive voice pada simple present tense dan simple past tense, beserta penjelasan mengenai rumusnya, serta bagaimana menyusun dan menggunakannya dalam sebuah kalimat. Dalam bahasa Indonesia, passive voice juga disebut dengan kalimat pasif, di mana objek penerima diubah menjadi subjek. Catatan penting, passive voice atau kalimat pasif adalah lawan daripada active voice atau kalimat aktif. Kenapa sih kita perlu belajar passive voice atau kalimat pasif? Kenapa tidak cukup dengan active voice saja atau kalimat aktif saja? Alasannya nanti kita akan sampaikan di akhir video pembelajaran kita. Sebagaimana yang sudah kami sebutkan pada pembukaan video tadi, bahwa kalimat pasif adalah lawan daripada kalimat aktif. Dan kita akan mulai dengan penggunaan passive voice atau kalimat pasif pada simple present tense. Adapun rumus passive voice untuk simple present tense yaitu terdiri dari subjek plus be plus verb 3 atau kata kerja ketiga. Tentunya be atau to be yang dipakai untuk present tense adalah am, is, dan are. Jadi, to be-nya adalah am, is, are. Namun, sebelum kita jauh melangkah, ada baiknya kita lihat terlebih dahulu contoh kata kerja yang perlu nanti ketika kita menyusun kalimat. Yang pertama adalah play. Play adalah kata kerja pertama. Lalu kemudian played. Played adalah kata kerja kedua. Lalu played. Played adalah kata kerja ketiga. Jadi di sini antara kata kerja kedua dan kata kerja ketiga itu sama tulisannya, ya, sama katanya. Kemudian fix, fixed, fixed. Lalu knock, knocked, knocked. Knocked adalah kata kerja pertama, knocked adalah kata kerja kedua, dan knocked adalah kata kerja ketiga. Jadi, ketiga kata kerja ini adalah regular verb atau kata kerja yang beraturan. Kata kerja beraturan maksudnya perubahannya bisa ditebak, yaitu berakhiran ed. Kemudian, contoh kata kerja berikutnya yaitu give. Give adalah kata kerja pertama pada simple present tense, ya. Kata kerja pertama. Kemudian gave. Gave adalah kata kerja kedua. Lalu given. Given adalah kata kerja ketiga. Kemudian fall, fell, fallen. Fall kata kerja pertama, fell kata kerja kedua, fallen kata kerja ketiga. Lalu eat, ate, eaten. Eat adalah kata kerja pertama, ate adalah kata kerja kedua, dan eaten adalah kata kerja ketiga. Ketiga contoh kata ini merupakan irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Kata kerja yang tidak beraturan maksudnya perubahannya tidak bisa ditebak karena perubahannya tidak beraturan sebagaimana ketiga contoh di atas. Mari kita lihat contoh di dalam kalimat. The cat eats the fish. The cat eats the fish. Kucing itu memakan ikan. The cat adalah subjek,
Eats adalah kata kerja pertama atau verb 1 karena ini adalah simple present tense dan ini tentunya kalimat aktif. Ini masih kalimat aktif, belum kalimat pasif atau passive voice. Dan the fish adalah objek. The cat atau kucing di dalam kalimat aktif atau active voice adalah subjek karena the cat adalah pelaku utama yang melakukan perbuatan, yaitu memakan ikan. Dan ikan atau the fish di dalam kalimat aktif ini adalah objek, yaitu yang menerima perbuatan. Sedangkan pada kalimat pasif atau passive voice, ikan yang tadinya sebagai objek, maka pada kalimat pasif sekarang menjadi subjek. Contoh, the fish is eaten by the cat. Ikan itu dimakan oleh kucing. Nah, sekarang the fish adalah subjek yang tadinya objek pada kalimat aktif, yang diikuti dengan be, dan be-nya adalah is. Is karena subjeknya adalah benda tunggal, yaitu the fish. Lalu diikuti oleh eaten. Eaten merupakan bentuk kata kerja ketiga atau verb 3 dari kata eat, ate, lalu menjadi eaten. Dan ini adalah irregular verb. Contoh kedua, the teacher teaches the students. Guru itu mengajar murid-murid. Ini adalah kalimat aktif atau active voice, di mana the teacher adalah pelaku utama atau subjek. Sedangkan pada passive voice, murid-muridlah yang berubah menjadi subjek. Contohnya, the students are taught by the teacher. The students are taught by the teacher. The students adalah subjek, kemudian diikuti oleh to be yaitu are. Kenapa are? Karena subjeknya adalah students. Students adalah jamak atau lebih dari satu murid-murid. Maka to be-nya pakai are. Kemudian diikuti kata kerja ketiga yaitu taught. Taught by the teacher, yaitu diajar oleh guru. Nah, kita bisa lihat bahwa pada kalimat aktif, the teacher teaches the students. Ini rumusnya subjek, terus verb 1 atau kata kerja pertama, kemudian objek. Sedangkan pada kalimat pasif, the students, subjek, kemudian diikuti oleh to be, are, baru kemudian kata kerja ketiga. Mari kita lihat contoh-contoh passive voice. The flowers are watered by Lisa. Bunga-bunga itu disiram oleh Lisa. Jadi ini bisa kita ketahui bahwa ini adalah kalimat pasif karena setelah subjek kemudian diikuti oleh to be, kemudian diikuti oleh kata kerja ketiga yaitu water. Kemudian by Lisa, oleh Lisa. Jadi bunga-bunga itu disiram oleh Lisa. Contoh yang kedua, the lesson is studied by the student. Pelajaran itu dipelajari oleh murid. The lesson adalah subjek. Kemudian diikuti oleh to be di sini. Lalu setelah to be, yaitu to be is. Kenapa is? Karena lesson, pelajaran cuma satu ya, lesson. Lalu kemudian diikuti oleh to be is, lalu kemudian diikuti oleh kata kerja ketiga, studied. Studied by the student. Pelajaran itu dipelajari oleh murid-murid. Contoh yang ketiga, the ball is kicked by the man. Bola itu ditendang oleh lelaki itu. The ball, subjek, kemudian diikuti oleh to be, lalu kata kerja ketiga. Contoh yang keempat, the book is torn by John. Buku itu disobek oleh John. Ya, buku itu disobek oleh John.
Buku subjek, kemudian diikuti oleh to be, yaitu is, ya, karena ini bukan jamak, karena tunggal, ya. Kemudian torn, kata kerja ketiga. Contoh yang kelima, the car is crushed by Jane. Mobil itu ditabrakan oleh Jane. Contoh yang terakhir, the iPhone is made in China. Nah, dari semua contoh ini, kita bisa melihat dan memperhatikan bahwa di sini setelah subjek diikuti oleh to be, lalu kemudian kata kerja ketiga. Sehingga kita dengan mudah bisa menentukan bahwa semua kalimat di sini adalah passive voice. Berikutnya adalah bagaimana kita menyusun kalimat passive voice pada simple past tense. Adapun rumus passive voice untuk simple past tense yaitu terdiri dari subjek plus be. Be-nya di sini adalah was dan were. Was dan were. Kemudian plus verb 3 atau kata kerja ketiga. Sebelum kita melangkah, mari kita lihat dulu contoh-contoh kata kerja untuk menambah perbendaharaan vocabulary kita. Yang pertama, call. Call adalah kata kerja pertama. Called adalah kata kerja kedua. Kemudian called adalah kata kerja ketiga. Jadi, pada kata kerja ini antara kata kerja kedua dan kata kerja ketiga sama ya penyebutannya. Kemudian kedua, move. Lalu moved. Kemudian moved. Move adalah kata kerja pertama, moved adalah kata kerja kedua, dan moved adalah kata kerja ketiga. Pay, paid, paid. Pay adalah kata kerja pertama, paid adalah kata kerja kedua, dan paid adalah kata kerja ketiga. Kesemua kata kerja ini atau ketiga kata kerja ini merupakan contoh daripada regular verb atau kata kerja yang beraturan. Kenapa beraturan? Karena bisa ditebak, perubahannya mudah ditebak, yaitu dengan adanya penambahan ed pada akhir kalimat. Kemudian contoh kata kerja berikutnya yaitu bite. Bite adalah kata kerja pertama. Beat. Beat adalah kata kerja kedua. Lalu beaten. Beaten adalah kata kerja ketiga. Kemudian break. Break adalah kata kerja pertama. Broke. Broke adalah kata kerja kedua. Lalu broken. Broken adalah kata kerja ketiga. Kemudian bring. Bring adalah kata kerja pertama. Brought. Brought adalah kata kerja kedua. Brought. Brought adalah kata kerja ketiga. Dan ketiga kata kerja ini merupakan contoh dari irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Tidak beraturan karena perubahannya tidak bisa ditebak. Karena perubahannya tidak beraturan. Mari kita lihat contoh dan rumusnya. I paid the bill. Saya membayar tagihan itu. Ini adalah kalimat aktif atau active voice. Saya atau I adalah subjek. Paid adalah kata kerja kedua atau verb to. Jadi dalam simple past tense, setelah subjek itu adalah kata kerjanya merupakan kata kerja kedua. Dan the bill adalah objek. I atau saya di dalam kalimat aktif atau active voice adalah subjek. Karena saya adalah pelaku utama yang melakukan perbuatan, yaitu yang membayar tagihan. Dan tagihan dalam kalimat aktif ini adalah objek atau yang menerima perbuatan.
Sedangkan pada kalimat pasif atau passive voice, the bill yang tadinya sebagai objek pada kalimat aktif sekarang menjadi subjek. Contoh, the bill was paid by me. Tagihan itu dibayar oleh saya. The bill adalah subjek yang diikuti dengan be, dan be-nya adalah was. Was karena subjeknya adalah noun yang tunggal, ya, benda tunggal, yaitu the bill. Lalu diikuti oleh paid yang merupakan bentuk kata kerja ketiga atau verb 3. Begitulah rumusnya. Jadi setelah to be, maka selalu diikuti oleh kata kerja ketiga. Dan kata paid itu berasal dari kata pay, paid, dan paid. Dan ini adalah regular verb atau kata kerja yang beraturan. Contoh yang kedua. The boy broke the windows. Anak laki-laki itu memecahkan jendela-jendela. Ini adalah kalimat aktif atau active voice, di mana the boy adalah pelaku utama atau subjek. Sedangkan pada passive voice, windows lah yang berubah menjadi subjek. Contohnya, the windows were broken by the boy. The windows were broken by the boy. Jendela-jendela itu dipecahkan oleh anak laki-laki itu. Jadi, jendela yang tadinya sebagai objek, maka pada kalimat pasif atau passive voice berubah menjadi subjek dengan diikuti oleh be dan verb 3, yaitu kata kerja ketiga. Mari kita lihat contoh-contoh passive voice dalam kalimat untuk simple past tense. The flowers were watered by Lisa. Kalau pada simple present were adalah are, maka pada simple past are menjadi were. Jadi the flowers were watered by Lisa. Bunga itu disiram oleh Lisa. Subjek plus to be-nya adalah were karena jamak, ya, flowers karena flowers banyak. Kemudian were, watered, yaitu kata kerja ketiga, kata kerja yang beraturan, by Lisa. Kemudian contoh yang kedua, the lesson was studied by the student. Pelajaran itu dipelajari oleh murid. Pelajaran adalah subjek atau the lesson adalah subjek, dan was adalah to be, kemudian studied adalah kata kerja ketiga. The ball was kicked by the man. The ball adalah subjek, kemudian was adalah to be, kemudian kicked adalah kata kerja ketiga. Lalu, the book was torn by John. Buku itu disobek oleh John. Book atau the book adalah subjek, was adalah to be was, kemudian torn adalah kata kerja ketiga. The car was crushed by Jane. Mobil itu ditabrakan oleh Jane. Di sini the car adalah subjek, kemudian was adalah to be, kemudian crushed adalah kata kerja ketiga. Lalu contoh terakhir, the iPhone was made in the USA. The iPhone was made in the USA. iPhone itu dibuat di Amerika Serikat. Nah, dari semua contoh ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa di mana setelah subjek itu diikuti oleh to be, lalu kemudian kata kerja ketiga yang menandakan bahwa kesemua kalimat ini merupakan passive voice. Nah, sekarang mari kita bersama-sama memahami kenapa perlu ada passive voice. Alasan yang pertama adalah
ketika tindakan atau perbuatan lebih penting atau lebih menarik untuk diberitakan daripada pelaku perbuatan itu sendiri. Ya. Jadi, kenapa perlu ada passive voice itu? Yang pertama adalah ketika tindakan atau perbuatan lebih penting atau lebih menarik untuk diberitakan daripada pelaku perbuatan itu sendiri. Contohnya, 100 million rupiahs were donated to the needy. 100 juta rupiah didonasikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, di sini pelaku perbuatan itu tidak dibahas, ya. Jadi yang dibahas hanyalah tindakannya, yaitu tindakannya memberi 100 juta rupiah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian, contoh yang kedua, the gold medals were given to all winners. Medali emas itu diberikan kepada semua pemenang. Nah, di sini tidak disebutkan pelakunya. Jadi cukup menyebutkan bahwa pemberian yang diberikan kepada para pemenang, yaitu medali emas yang diberikan kepada para pemenang. Alasan yang kedua, yaitu ketika pelaku perbuatan tidak diketahui atau tidak terlalu penting untuk diungkap. Contohnya, the Buton Palace Fortress was built in 1645. Benteng Keraton Buton dibangun di tahun 1645. Nah, di sini tidak disebutkan pelakunya, ya. Karena yang ingin diketahui adalah kapan dibangunnya benteng tersebut. Maka pelakunya tidak disebutkan atau tidak diungkap. Kemudian contoh yang kedua, the old mansion was founded in 1820. Gedung tua yang megah itu dibangun di tahun 1820. Di sini juga tidak disebut siapa yang bangun, tetapi cukup disebutkan bahwa bangunan tua itu dibangun di tahun 1820 dan tidak diketahui siapa yang bangun, ya, yang membangun gedung megah tersebut. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa perlu ada passive voice, yaitu orang yang melakukan perbuatan atau tindakan sudah jelas, ya. Jadi pelakunya sudah jelas atau sudah pasti. Contohnya, the robber was arrested. The robber was arrested. Perampok itu atau pencuri itu ditangkap. Nah, di sini siapa yang menangkap tidak disebutkan karena sudah jelas bahwa yang menangkap perampok pasti polisi, karena yang berhak menangkap perampok atau pencuri adalah polisi. Contoh yang kedua, 1 million iPhone were sold out in September. Jadi 1 juta iPhone terjual di bulan September. Jadi di sini tidak disebutkan siapa yang menjualnya, karena sudah jelas bahwa yang menjual 1 juta iPhone yaitu pasti Apple sebagai produsen daripada iPhone. Kemudian alasan yang keempat, kenapa perlu ada passive voice, yaitu objek tidak bisa melakukan perbuatan atau tindakan sendiri. Contohnya, thousands of electric cars were sold at JCC. Ribuan kendaraan listrik terjual di JCC. Jadi, kita ketahui bahwa mobil tidak mungkin melakukan penjualan sendiri. Pasti ada yang menjualnya. Sedangkan untuk membentuk katanya, untuk membentuk kalimatnya maka harus pakai passive voice. Ya, pakai passive voice karena mobil tidak mungkin menjual dirinya sendiri. Lalu contoh yang kedua, millions of bikes were sent out
to the remote areas. Jutaan sepeda-sepeda dikirim ke daerah-daerah terpencil. Di sini, sepeda juga tidak bisa melakukan pekerjaannya sendiri. Maka yang dipakai adalah passive voice. Demikian pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa dipahami, karena jika Anda paham, saya pun senang dan karena telah bisa berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. See you next time. Thanks for watching.